لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ليست من الله بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عمير ابن وهب. فقد غدا أي أصبح عمير بن وهب أحب إلي من بعض أولادي. عاد عمير بن وهب القمة من بث ناجيا بنفسه لكنه خلف وراءه ابنه وهبا أسيرا في أيدي المسلمين. وقد كان عمير يخشى أن يأخذ المسلمون الفتى بجريرة أبيه وأن يسوموه سوء العذاب جزاء ما كان ينزل برسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ولقاء ما كان يلحق بأصحابه من التكالب. Jadi setelah kita selesai berbicara kita dengan sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Hudzafah, bukan Hudzaifah, Hudzafah radhiyallahu ta'ala anhu, kita sambung kembali berbicara kita dengan sahabat Nabi kita yang keempat, sahabat Nabi kita yang kelima, sahabat yang bernama Umair bin Wahab. Tapi dengan perjalanan hidup atau juga dengan bagian yang pertama daripada perjalanan hidup beliau, itu saat ketika dengan beliau masih kafir. Sementara dengan perkataan yang disebutkan oleh Sayyidina Umar Ibnu Khattab di sini, Umair Ibnu Wahab lebih berkenan di hatiku daripada sebahagian ahabba ilayya min ba'di abnai, daripada sebahagian daripada putra-putraku, lebih berkenan di hatiku daripada putra dan putriku. Itu kapan? Itu bila perkara tersebut itu berlaku setelah dengan Umair bin Wahab mendapatkan petunjuk hidayah daripada Allah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sejumlah sekian ramai, dari sejumlah sekian banyak mereka-mereka yang menganiaya, yang mencerca, yang mencaci maki, yang menindas, yang menzalimi para sahabat mu'atha'ul muslimin saat ketika Nabi sudah berada di Madinah. Wahai Umair ibn Wahab, dari sejumlah sekian yang ikut terbabit, artinya ikut terlibat mencerca dan mencaci maki, menganiaya dan menyakiti Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keterangan lebih lanjut, Umair ibn Wahab bernasib baik di mana setelah berakhirnya perang Badar, najian binafsihi, boleh berhasil untuk menyelamatkan diri pribadinya, akan tetapi yang walaupun dia kembali dengan selamat, putranya yang bernama Wahab itu menjadi salah seorang daripada tawanan kaum muslimin. Sawa asiran artinya tawanan di aidi muslimin. Jadi dengan yang berkenaan, okelah kalau dengan orang tuanya selamat, tapi bagaimana dengan putranya yang meninggalkan di situ? Kebimbangan yang dikhawatirkan oleh Umair bin Wahab sebelum masuk Islam itu adalah dengan antara dengan kemudahan anak dia yang sedang ditawan oleh kaum muslimin. Dari sejumlah 70 tawanan, salah seorang daripada mereka itu bernama Wahb bin Umair. Jadi terbalik, orang tua nama Umair bin Wahab, sementara dengan anak bernama Wahb bin Umair bin Wahab. Jadi Wahbu, kalau kita sebut Wahbu, dia ima orang tuanya, dia ima anaknya. Sementara dengan Umair itu adalah dengan sahabat yang kita bicarakan sekarang ini. Qala, khawatir, yakhsha, mengkhawatirkan, ayyakhudal muslimun, kalau dengan kaum muslimun itu bertindak bijarirati abihi, dengan kesalahan daripada orang tuanya. Aku kejam, aku sadis, keterlaluan, menindas, menyakiti, memukul. Di mana dengan tindakan daripada Umair bin Wahab kepada kaum muslimin dan dengan baginda secara khusus menimbulkan satu kebimbangan. Kalau nanti dengan kaum muslimin balas dendam
atas tindak tanduk Umair kepada putranya yang sedang tertawan. Yasumuhu akan merasakannya su'al adab, dengan beraneka ragam seksaan dan aniaya, sebab karena dia juga bertindak semacam itu dengan Rasulullah. Qala wa liqa'a ma kana, disebabkan kena sesuatu sebagai balasan. Minan nakal ay azab. Wa fi dzati dhuha, pada satu ketika waktu pagi Umair ibnu Wahab pergi ke masjid untuk melaksanakan tawaf, mengambil berkat dengan berhala dan patung-patung yang ada di sekelilingnya. Tiba-tiba dengan Safwan ibnu Umayyah yang sedang duduk di pipi Hijr Ismail, Al-Hijr Ismail. Ada rukun Yamani, ada Hajarul Aswad, ada Maqam Ibrahim, ada Hijr Ismail. Itu adalah lingkaran yang ada di bawah pancuran emas, lingkaran batu yang ada di bawah pancuran emas. Jadi pada waktu itu kebetulan dengan Safwan ibnu Umayyah sedang duduk. Aqbala alaihi wa qala in sabahan ya sayyida Quraisy. Di atas kita assalamualaikum lah, ini dengan bahasa perang jahiliyah. Jadi sebagai kata-kata pendahuluan, sebagai tahiyyah, kalau kita ucapkan marhaban ahlan wa sahlan, mereka mengucapkan in sabahan, sama dengan assalamualaikum. Itu dikatakan waktu bertemu. In sabahan kalau waktu pagi, selamat pagi. In masaan kalau waktu sore atau waktu petang. Wahai penghulu Quraisy. Faqala Safwan in sabahan ya Abdullah, dibalas oleh Safwan. Jadi yang menjadi Sayyidah Quraisy di sini adalah Safwan ibnu Umayyah. Jelas, dok. Ini kita simbang sekejap. Fa innama yuqatta'ul waqtu bil hadis. Sesungguhnya waktu itu dihabiskan dengan perbincangan. Dari waktu ke waktu dengan perbincangan, kemudian perbincangan yang menyusul berikutnya, daripada perkataan kemudian dengan perkataan yang menyusul berikutnya, tentu tidak terasa waktu kita akan berakhir. Mungkin ini sudah kita rasakan sejak pada beberapa detik atau waktu kita yang telah lalu. Kadang-kadang 2 jam waktu kita sekali kita mengadakan pengajian, dengan tidak terasakan sudah beberapa lembar atau muka surat kita pelajari. Itu makna yuqatta'ul waqtu bil hadis. Jadi dengan perbincangan kadang-kadang waktu tidak terasa berakhir. Umair datang duduk di samping Safwan ibnu Umayyah, masing-masing dengan keduanya. Ya tadzakkarani, mengingatkan memori mereka dengan peristiwa Badar. Dengan perang Badar yang mengecewakan, 1000 orang tentara, sejumlah tidak kurang daripada 1000 tentara yang lengkap dengan persenjataannya, justru mengalami kekalahan dengan tentara yang serba kurang dengan segala-galanya. Dengan ibil tidak banyak, dengan kuda tidak banyak, dengan pedang tidak banyak. Jadi sebagaimana dengan janji daripada Allah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Jadi tidak mesti harus banyak jumlah kita, kuat ekonomi kita, canggih teknologi kita, sehingga dengan kita akan sanggup untuk menguasai dunia. Tidak mutlak. Hanya dengan kita sekarang kita tidak sadar. Hanya dengan kita tidak bersatu padu. Kalau dengan Saudi, minyaknya dari Saudi, tenaganya dari Mesir, atau minyaknya daripada negara-negara maju Arab, daripada negara-negara minyak. Kemudian dengan tenaganya daripada Turki atau juga daripada Mesir. Kemudian dengan otaknya kita boleh mengotaki, boleh dengan bahasa mencatat, boleh mengotaki. Ya kita seperti Jerman juga, ada yang mempunyai otak sehebat Jerman, Pak Habibie. Sekarang kembali lagi ke sana. Kita sayangkan sejumlah sekian daripada masyarakat kita, katakanlah dengan Mesir, katakanlah juga dengan Malaysia, profesional kita ternyata tidak bersama kita di negara kita, membangunkan negara orang lain. Kita mempunyai pakar. Jadi kalau dengan ekonominya yang ada dan juga dengan wahdat, dengan persatuan umat, di mana dengan kita menganggap satu sama lain itu adalah merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipecah belahkan, yang harus menyatu dalam rangka untuk kita menghadapi musuh, dalam rangka kita untuk menghadapi musuh.
Kalau seandainya kita dengan falsafah hidup yang seperti itu, kita tidak akan diremehkan oleh Amerika. Sekarang sewenang dia, mau dia serang Afghanistan, mau dia serang Sudan, mau dia serang Libya, mau dia serang Irak, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jadi dengan kesan buruk daripada penjajahan, yang walaupun dengan kita telah merdeka, penjajah sudah keluar daripada negara kita, tapi setelah kita dipecah belahkan, duailah negara-negara Qatar, Kuwait, Saudi yang dahulu itu menyatu dengan induknya hanya satu pusat Islam saja pada waktu itu, yang akhirnya kita dalam merupakan kekuatan yang ketiga yang tidak boleh diremehkan. Simpang, terlalu panjang, jangan keluar. Jadi persimbangan antara Umair ibn Wahab dengan Sofwan, apa artinya hidup? Tak ada maknanya duduk di Mekah, tak ada artinya kalau begini. Setelah dengan kekalahan yang telah kita alami, sejumlah sekian ramai tentara kita dengan tenaga dan kekuatan kita, tidakkah merasa malu kalau dengan yang 313 orang tersebut sanggup untuk mengalahkan mereka pada waktu itu? Dikatakan hanya 2 ekor kuda saja. Kudanya setakat 2 ekor, sanggup untuk mengalahkan yang sejumlah tidak kurang daripada 1000. Naik onta bergiliran di Tanawu, 1 ekor onta dikerjai oleh 3 orang sahabat, kadang-kadang sampai 7. Nanti kita ikut bergiliran. Dadah, itu kuda. Kalau teman tak tahu macam mana berjalannya, pendek kata setelah habis giliran, nonton berapa sedikit, silakan Pak, boleh masuk. Maju ke depan sedikit. Boleh masuk, apa? Sejuk nih kalau bagi sesak, hangat. Jadi tak payah pakai baju tebal. Allahu Akbar. Yang penting untuk kita tanamkan pelajaran yang kita ambil pertama daripada peperangan atau daripada perang Badar, jangan ada rasa bimbang dan khawatir kalau dengan serba kekurangan yang bersama kita untuk kita meraih kemenangan dan kejayaan dalam bidang apa saja. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Itu dengan ayatnya, dan ini telah terbukti. 313 sanggup mengalahkan 1000 orang tentara. Qala, duduk, tak ada artinya, malu. Yu'addidani, membilang-bilang, menyebut-nyebut mereka-mereka yang menjadi tawanan di Madinah, yang tertawan, yang telah ditawan. Yang lebih aneh lagi, Nabi kita tanya kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Pak, saudara Nabi masih belum masuk Islam pada waktu itu. Jadi dengan beliau, waktu Nabi kita hijrah ke Madinah jadi intelijen, jadi mata-mata, jadi SB untuk mengamankan Rasulullah ketika masuk Islam. Sewaktu berlangsungnya perang Badar, Pak saudara Nabi yang bernama Al-Abbas ibn Abdul Muttalib yang saya sebut dengan paman, itu masih kafir, tertawan. Nabi kita heran, geleng kepala. Ente macam mana sampai tertawan? Kamu gagah perkasa, orangnya kuat, hebat, berleluasa, sampai ditawan itu macam mana? Yang kebetulan yang menawannya orangnya kecil. Jadi kata Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya Rasulullah, sebenarnya yang menawan saya itu bukan dia yang kecil itu, bukan dia yang menawan saya. Itu ada yang berjubah-jubah putih, pakaian serba putih, maksudnya daripada malaikat. Salah satu alafin minan malaika. Ayat yang berikutnya 5.000 malaikat yang turun, yang kadang-kadang saat ketika dengan mereka akan melayangkan padangnya yang terhunus, sebelum pedang menyentuh kepala atau leher, kepala sudah terpisah daripada jasad. Baru macam tu, kepala sudah melayang. Sebelum dipanah sudah mati. Siapa yang dibunuh? Itu yang disebut dengan qatilul malaika, yang dibunuh oleh para malaikat. Tak payah panjang-panjang. Qala wa yatafajja'ani at-tafajju', dengan rasa sedih. Asal mana tawajjuh, tafajjuh dimana antawajjuh, sakit. Allah, saya kata-kata lebih keras. Macam mana kita ramai dalam pengundian kalah macam mana? Jadi kan seperti lah. Jadi korangnya macam mana kita? Jumlah kita banyak sekali sampai dikalahkan.
Cuma dengan kita tidak memainkan peranan kita pada waktu itu. Yatafajja'ani dengan rasa kecewa atas terbunuhnya sejumlah sekian daripada tokoh-tokoh Quraisy, suyuful muslimin yang telah dibunuh oleh pedang-pedang kaum muslimin. Wa ghayyabahumul qalib, dan mereka telah disembunyikan di dalam qalib. Maksudnya qalib telaga atau dengan tanah yang digali oleh Rasulullah, di mana dengan puak-puak Quraisy yang meninggal dunia pada perang Badar dikumpulkan dalam satu buah liang fi a'maqi, dengan sedalamnya. Qala fatanahara, Umar saat ketika cerita semacam itu, maka dengan Safwan pun juga naik angin. Memang keterlaluan, bagaimana dengan mereka itu? Sudahnya kita kalah dengan keadaan dan juga dengan persenjataan yang lengkap. Saya rasa tidak puas hati kalau seandainya dengan Muhammad di Madinah berleluasa ke sana dan kemari, sedangkan dengan tokoh-tokoh kita sedang tertawan dan sebagian besarnya telah terbunuh. Jadi di waktu dengan Safwan mendengar kata-kata daripada Umair yang membara di dalam hati tadi itu, rasa geramnya dan juga dengan rasa bencinya kepada kaum muslimin, qala laisa wallahi fil aishi khairun ba'dahum. Tak nikmat hidup setelah mereka. Aish artinya kehidupan, tak nikmat, tidak bahagia hidup setelah mereka tinggalkan. Apa artinya kita duduk di Mekah? Apa artinya dengan kita kesana dan kemari setelah dengan puak-puak kita, dengan tokoh-tokoh kita sudah tidak ada lagi? Umar berkata, ya memang. Summa sakata qalilan wa rabbil Ka'bah. Beberapa detik memang tak ada artinya hidup kalau sudah tidak bersama tokoh-tokoh kita dahulu, yang mati-mati, yang tertawa-tertawa. Kalau tidak dengan hutang dan dengan keluargaku di sini, aku akan pergi ke Madinah untuk membunuh Muhammad. Ini kata-kata Umair ibnu Wahab yang tadi malam saya sebutkan. Seekor babi, kata Umar, saya lebih seronok tengok babi daripada tengok Umair ibnu Wahab. Saya lebih senang dengan seekor babi daripada Umair ibnu Wahab. Jijik sekali manusianya, jelek sekali manusianya, menganiaya, mencerca, mencaci maki. Kalau tidak dengan hutang dan dengan anak keluargaku, aku akan pergi ke Madinah untuk membunuh Muhammad. Ini kesempatan diambil oleh Umayyah ibnu Khalaf. Kalau macam ini oke. Ada orang yang bersedia pergi ke Madinah untuk membunuhnya. Laula duyunun alayya, duyun hutang, tidak ada ma'aqdiha bihi, aku tidak punya bekalan untuk membayarnya. Wa'yalun, dan anak buah, aku mengkhawatirkan mereka akan kucak-kacir, al-dhaya, sia-sia. Aku akan pergi ke Madinah untuk membunuhnya. Wa hamastu amra, dan aku akan selesaikan, akan sudahi. Aku akan menyudahkan, begitu hamastu. Aku akan menyudahkan perkaranya. Wa kafaftu syarra, dan aku akan hentikan kejelekan dan keburukannya. Summa atba'a yaqulu bi sautin khafin, kemudian dia berucap kembali dengan suara yang tersembunyi, dengan suara yang perlahan, khafin, di makna dhaif. Wa inna di wujudi bini, dan sesungguhnya dan di samping putra saya yang sedang tertawan di Madinah itu memberikan leluasa kepada saya untuk saya datang di situ. Jadi orang tak ragu, tak bimbang. Kalau saya pergi ke Madinah, ada yang tanya, disiasat sama SB, disiasat sama polis, saya boleh beralasan, saya main, boleh saya main ke Madinah, boleh, atau saya datang. Bukan main. Kamu salah juga. Jadi kalau saya pergi ke Madinah, tentunya mereka tidak akan ada rasa bimbang, tak ada rasa curiga. Sebab saya datang ke situ dengan alasan untuk menebus putraku yang bernama Wahab atau Wahib. Qala inna Wahiban ladaihi ma ya'budu dhahabi ila Yasrib amran la yusir, maksudnya tidak menimbulkan, tidak membangkitkan kebimbangan dan keraguan. Irtanama artinya mengambil kesempatan. Safwan ibnu Umayyah mengambil kesempatan dengan kegairahan dan juga dengan rasa benci yang membara di hati Wahb bin Umayyah ibnu Wahab. Pada waktu itu Safwan mengambil kesempatan dan tidak ingin melengahkan, lam yasha ayyufawwita, tidak ingin meluputkan
kesempatan keemasan yang seperti itu, dia pun menoleh kepada Umair, oke, kalau macam itu, eti berangkat saja ke Madinah. Masalah putra-putrimu, aku yang jamin. Anakku, anakmu, anakmu, anakku, aku akan pelihara dan akan jagakan dengan baik. Sementara dengan hutangmu, aku yang menjamin dan juga aku yang akan melunaskannya. Pendek kata, 2 problem selesai. Hutangmu akan kubayarkan, keluargamu akan kuberikan penghidupan. Qala Umair, ija'al dainaka kullahu alayya, fa ana aqdihi anka mahma balad. Aku akan bayarkan mahma sebanyak apa saja jumlahnya. Berangkat kamu ke Madinah. Iyaluk, anak buahmu, aku akan hidupkan, aku akan gabungkan mereka dengan putra-putriku. Mantaddat bi wa bihimul hayat, selama aku dan mereka masih hidup. Putra-putrimu, selama aku masih hidup, semacam mana dengan keluarga sendiri. Hutangmu berapa saja banyaknya akan kubayarkan. Wa inna fi mali minal kasrati ma yasa'uhum jami'an, dan juga dengan hartaku yang sanggup untuk menyeliputi ma yasa'uhum, untuk mencukupi segala keperluan mereka, wa yakfur, dan memberikan jaminan dengan kehidupan al-aish al-hayat ar-raghid, yang selesa. Qala Umair, dan kalau macam itu perbincangan dan dialog kita pada pagi hari ini kita sembunyikan dan kita rahasiakan. Ini hanya untuk antara sesama kita saja. Uktub haditsana hadza, dan jangan kau perdengarkan kepada siapapun. Safwan berkata, oke, itu saya berjanji, saya tidak akan bercerita dengan sesiapa. Rahasia antara mereka berdua saja. Perjalanan ke Madinah. Umair pergi. Wa niranul hiqq, api rasa dengki dan hasud yang sedang yata'ajjaj, yang sedang membara dan menyala di dalam hati. Fuad bima'na qalb ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tafiqa yu'iddul uddata, dan dia senantiasa mempersiapkan al-uddah, persiapannya untuk menginfaz atau untuk mentantis, untuk melaksanakan apa yang telah diazamkannya tadi. Fama kana yakhshar thiyab ahadin fi safari, dia tidak khawatir dengan kebimbangan seseorang waktu dia pergi, sebab dengan keluarga dawil asra minal qurasyiyin kanu yataraddaduna ana Yathrib, sebab keluarga daripada tawanan Quraisy yang sedang tertawan di Madinah, mereka mundar-mandir yataraddud, berulang-alik pergi ke Madinah untuk menebus tawanan, pergi ke Madinah untuk menyelesaikan urusannya. Jadi kalau Umair pergi pada waktu itu, tak ada sesuatu yang mencurigakan. Oke, pergi ke Madinah. Sa'yan wa abtidai usrahum, pergi untuk membebaskan tawanan mereka. Umair ibn Wahab dengan pedangnya diasah, kemudian disapukan racun, bukan hanya sekedar diasah sampai tajam, tapi juga dalam waktu yang sama mungkin bahasa Malaysia bubuk racun, supaya kalau seandainya siapa saja yang tersentuh, supaya yang tersentuh dengan pedang tersebut, yang walaupun dengan pedang yang tidak tajam, tapi kalau sampai tersentuh dengan racunnya, seketika itu dia mati. Kesan racun ada di antaranya tidak mesti harus diminum, hanya setakat tersentuh saja, itu sudah sanggup untuk mematikan seseorang. Ada dengan racun yang mempunyai kekuatan seperti itu. Qala wa yammama wa da'a bi rahilatihi, dia meminta dengan tunggangannya dan dipersiapkan. Fantata matnaha, dia pun juga menaikinya. Intata di makna rakiba. Wa yammama, maksudnya mengarahkan, menghalakkan tujuannya ke arah Madinah. Wa mil'u burdaihi taghinatu wasyar, dan sepenuh 2 selendangnya, 2 kainnya, pakaiannya, dan seisi hatinya penuh dengan rasa daghinah, dengan rasa benci dan marah. Qala balagha Umairul Madinah, Umair dah sampai ke Madinah. Jalanannya pendek saja. Kita mau sampai ke Mesir 10 jam. Bisa saja baru diceritakan mau pergi sudah sampai. Qala balagha Umairul Madinah wa madha nahwal masjid yuridu Rasulullah. Sampai ke Madinah langsung menuju ke masjid untuk berjumpa Rasulullah. Falamma qada qariban min babihi, setelah dekat dengan masjid,
Dengan tunggangan pun didudukkan anakha, mendudukkan tunggangan disebut dengan inaha. Wa nazala anha, Umair pun juga turun. Yang pertama tengok Umair datang, Umar bin Khattab. Umar firasat tinggi sekali. Ini manusia datang kemari tidak dengan tujuan yang elok. Datang kemari itu buat apa? Qala Umair bin Khattab, qala Umar bin Khattab, idza ka jalisan ma ba'di sahabati qariban min babil masjid. Mereka juga sedang mengingat-ingat kembali dengan peristiwa Badar dengan penuh kebanggaan, dengan rasa selesa, dengan rasa senang hati, dengan penuh rasa nikmat. Saat ketika menyebut-nyebut dengan kekalahan yang dialami oleh kufar Quraisy, wa ma khallafathu wara'aha min asra Quraisy wa qatlahum wa yasta'iduna suara butulatil muslimin, dan mengulang kembali, menceritakan kembali, menggambarkan kembali dengan butulah, kehebatan, keahlian, kepakaran mereka dalam medan perang daripada kaum Muhajirin dan Ansar. Wa yadhkuruna ma akramahumullahu bihi minan nasri wa ma arahum fi aduwwihim minan nikayati, artinya kekalahan, al-qahar wal khidlah. Masya Allah, tabarakallah. Kita yang walaupun sedikit tapi dengan kehebatan baginda Ali, dengan kelincahan Usaid bin Hudayr, begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi kita lainnya, ternyata mereka berjaya untuk mengalahkan musuh. Hanat min Umar, secara han daripada waktu, the hand dilwati sekarang juga. Jadi dengan sin Umar secara kebetulan tertoleh ke kanan atau ke kiri, dan terlihat Umair ibnu Wahab yang sedang turun daripada kendaraannya. Asik-asik bersimbang, ternyata terlihat Umair sedang datang. Apa kata Umar? Hadzal kaid. Anjing ini ngapain, bahasa Indonesia? Ngapain lo datang kemari? Ente datang ke sini mau buat apa? Hadzal kaid. Kan disebut hadza Umair, tidak? Kal. Umar kata Umair itu adalah anjing. Anjing ini datang kemari mau buat apa? Langsung marah. Hadzal kal aduwwullah, ini anjing musuh Allah. Umair ibnu Wahab. Wallahi ma jaa illa bisyarr. Dia datang kemari dengan tujuan jahat. Itu firasat, tahu. Yang walaupun tak nampak lagi, tapi Umar dah tahu. Umar itu sedikit bi'idhani an adriba unqa hadzal munafiq. Beliau tak banyak cakap. Kalau ada hal-hal yang janggal semacam itu, langsung saja minta kebenaran dengan Nabi. Ya Rasulullah, izinkan saya pancung leher dia itu. Untuk Sina Umar. Sina Umar tadi setelah 2-3, tak ada satu saja pilihannya, bunuh. Seperti dengan cerita Hatib ibn Abi Balta'ah. Saat ketika dengan Hatib mengirim surat rahasia, membocorkan rahasia negara. Ini betul. Kalau tiap negara mengambil suatu tindakan tegas, tiap orang yang membocorkan dengan rahasianya atau politiknya atau juga dengan persenjataannya itu boleh dibunuh, sebab dia khianat dengan Allah dan Rasulnya dan juga khianat dengan bangsanya. Itu undang-undang betul. Qala, ngapa saja, untuk apa saja dia datang kemari? Laqad al-labal musyrikina alaina. Dia telah menghimpunkan at-ta'lib, maksudnya mempromosikan, mengajak orang ramai untuk bersekongkol menyerang dan menghantam atau juga memerangi Nabi Muhammad. Ini dia manusianya. Anjing ini ngapain datang ke sini? Untuk apa datang kemari? Dia gara-gara orang sampai geram dan bertujuan untuk menyerang kita ke Madinah. Qala anna ba'alaina fi Makkah wa kana ainan, dan dia menjadi mata-mata Quraisy pada waktu perang Badar. Summa qala li julasaihi, "Ibu, pergi kalian semuanya kepada Rasulullah. Jaga Rasul, kawal ketat, adakan pengawalan ketat." Takut, memang Umair hebat. Tak boleh dibiarkan macam tu saja. Jangan sewenang-wenang. Kalian nanti sekelip mata memandang, kita akan kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kalian semuanya pergi, tuh kawal, adakan pengawalan ketat dengan Sayyidina Rasulullah. Kunu haulahu, ihdaru, berwaspadalah kalian. Jangan sampai dengan anjing Allah ini, karbun min kilabillah, siapa Umair ibnu Wahab, ayyaghdura bi hadza al-khabithul makir. Jangan sampai dengan tipu daya dan tipu helahnya berjaya untuk membunuh Sayyiduna Rasulullah. Umar
datang menjumpai Rasulullah. Ya Rasulullah, Umair bin Wahab, musuh Allah ada di sini. Dia bawa pedangnya dan menurut pengamatanku, ma'adhunnu illa yuridu syarra. Saya menebak, saya menduga datang kemari dengan tujuan jahat. Nanti kita kata ada khilaf alaiya. Ini gaya beriman itu nanti kita tak takut. Nanti kita merasa ada penjaga daripada Allah. Wa ma ramaita idza ramaita walakinna Allah rama. Ayat. Wallahu ya'simuka minan nas. Ini ayat-ayat yang semacam ini sangat kita perlukan sekali untuk kita mengkomplitkan, melengkapkan berbicara kita kalau kita berbicara tentang pemeliharaan Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang ada dengan sahabatku yang datang siap 24 jam untuk mengawalku, untuk menjagaku, alangkah baiknya ada dengan seseorang yang seperti itu. Kira-kira dalam beberapa detik kudanya. Nabi kita berkata, "Man, Sa'd bin Abi Waqqas, ngapain? Untuk apa datang kemari? Untuk mengawal Rasulullah." Itu orang-orang yang hebat. Begitulah dengan aulia ilahi salihin. Sebelum meminta, sebelum memohon, sebelum mengharap, ternyata hasrat keinginan mereka itu telah dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya meminta dulu, tadi malam makan full dengan takmir, alhamdulillah. Jadi teringat kembali makan takmir pada 5 tahun yang lepas. Falamma, jadi Nabi kita bersabda, adkhilhu alayya, suruhkan dia masuk. Umar datang. Qala fa aqbala al-Faruq ala Umair ibn Wahab. Tapi Umar tak biarkan. Begitu bertemu dengan Umair ibn Wahab, tangan Sayyidina Umar langsung saja memegang bitalabib. Ini talabib disebut. Apa bahasa sininya? Ini dengan bagian depan. Tarik ke sini. Han datang kemari untuk buat apa? Deret. Sayyidina Umar itu main bunuh saja. Tak ada istilah toleransi, tak ada istilah munakasyah dulu, muzakarah dulu, tak ada. Kan saat ketika nanti kita minta saran Umar mengenai tawanan Badar, macam mana Umar kalau pendapat ente? Kata Umar dah kita bunuh semuanya. Macam mana bunuh semuanya? Hang tak kepada Nabi, hang bunuh Pak saudara hang sendiri. Tak dengan hang, tak tu kasar banget. Anda ya Rasulullah bunuh Pak saudara Anda sendiri, saya bunuh orang tuaku. Suruh Ali bunuh abang dia, Akil. Terus semuanya puak-puak Quraisy. Untuk apa kita lembut? Jangan sampai kita ramah dengan mereka juga kejam. Usir kita dari Mekah, tanah kampung halaman kita tinggalkan gara-gara mereka itu. Untuk apa kita lembut dengan mereka? Mereka saja tidak berperi kemanusiaan. Kalau dengan bahasa Kedah atau dengan bahasa Teran, mereka saja tidak berperi kebinatangan. Peri kemanusiaan itu terlalu tinggi, berperi kebinatangan pun tak. Binatang masih mengenal rasa kesian. Manusia sekarang sudah tidak berperi kemanusiaan. Amerika itu tidak berperi kebinatangan sebenarnya. Binatang saja tidak sekejam Amerika. Tak seperti itu. Ada rasa kesian dengan anak kecil. Itu dengan bom Irak. Jadi di mana dengan tempat serangan Amerika, di mana dengan bentuk bom yang dikatakan, sini cerita saja, itu dengan bom yang pertama begitu masuk, itu sanggup melobangi, dia seperti apa? Yang putar itu, tingginya di situ sampai kemari, tebalnya benteng Saddam Hussein yang dikatakan itu adalah gudang senjata di bawahnya, dengan bom Amerika yang pertama sanggup untuk melobanginya. Pusing jam tuh masuk, kemudian disusul dengan bom yang kedua yang menghancurkan atau yang memusnahkan semua makhluk Allah yang ada di tempat bersembunyian. Jadi dikatakan bom itu masuk bukan meledak, tapi menjadi api, sehingga dengan sejumlah berapa putra, anak-anak, orang tua, perempuan, itu semuanya nempel di tembok, menempel anggota tubuhnya, sampai ketahuan ini laki-laki, ini perempuan, ini anak kecil, ini siapa. Sampai mereka boleh tahu, boleh mengenal itu dengan kekejaman Amerika terhadap Irak. Umair ibn Wahab bunuh. Jadi kita membaca kitab ini terbawa-bawa.
Nah, jadi itulah yang saya kadang-kadang agak letih. Kenapa? Rasa geram tuh timbul, kita rasakan juga. Jadi bukan menghayati, tapi sedikitlah dengan kita ingin menggambarkan macam mana amat waktu tengok muka kena berubah. Apa? Tentulah lebih kurang. Kalau selo-selo macam tu saja, rasa-rasa masih belum terpenuhi. Bagaimana suasana pada waktu itu? Qala, pegang ini, wa tawaka unuqahu bi himanati sayfi. Tawaka dan juga diikat. Asal daripada tatwik, dikalungi lehernya itu dengan tali atau juga dengan kulit pedang dia sendiri. Kan pedang ada talinya, gantungan pedang itu. Jadi pistol semacam itu juga ada talinya. Jadi dengan tali pedang atau dengan kulit pedang tadi itu ditatwikkan atau dikalungkan ke leher Umar. Mana tidak akan berleluasa kalau macam itu. Dan dibawa. Saat ketika nanti kita tengok keadaan semacam itu, kejam banget Umar macam itu. Dia datang ke sini, kita tidak tahu tujuannya untuk apa. Masa sekejam itu ente? Lepaskan dia, bagilah dia leluasa. Biarkan saja dia berjalan dengan leluasa dia. Jangan macam tu. Omar atliqhu, kesian dia. Omar pun lepaskan dia. Summa qala law ta'khir anhu, belakang sikit. Pinggir. Pinggir. Tangan depan situ, pinggir. Pada akhara anhu summa tawajjaha ar-rasul ila Umar. Saat ketika nanti kita mengatakan kepada Umar, lepaskan dia, terus nanti kita menyuruh Umar, ente pinggir. Nanti kita tampil ke depan. Bukan orang yang takut. Nanti kita ada satu yang memelihara Allah. Di antara daripada penjagaan Allah atau pemeliharaan Allah, nanti kita waktu diracuni oleh wanita Yahudi, apakah nanti kita akan keracunan atau akan termakan racun? Justru dengan pupuk kambing yang mau dimakan pada itu, dia berkata, ini asmumun ya Rasulullah, aku ada mengandung racun, jangan dimakan. Sahabat Nabi kita yang memakan sebelum Nabi, secara spontan, sekelip mata atau seketika itu juga, bahasa Malaysia seperti itu, serta-merta meninggal dunia. Secara serta-merta meninggal dunia. Sementara dengan baginda, begitu mau mengangkat atau mau memakan, pupuk kambing tadi itu berucap, aku ada racun ya Rasulullah. Kambing sudah disembelih, sudah dimasak, sudah digoreng dan dihidangkan, masih berleluasa untuk bercakap, mukjizat daripada Allah. Umar, mari sini. Ente datang kemari, an'im sabahan. Umar ucapkan, selamat pagi. An'im sabahan. Nanti kita kata tuh tahiyah apa tuh? Kami sudah tidak menggunakan itu lagi. Itu zaman penjajahan yang semacam itu sudah ketinggalan waktunya. Yang sekarang ini assalamualaikum. Kami sudah punya tahiyah, kata pertemuan itu dengan mengucapkan assalamualaikum in sabahan. Wahya tahiyatul Arab. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Allah telah memuliakan kami dengan jenis tahiyat, kata penghadap atau kata sambutan yang lebih baik daripada itu. Tahiyat kami dan tahiyat, kata penghormatan dan sambutan daripada ahli surga, itu bunyinya assalamualaikum warahmatullah. Umar berkata, wallahi ma anta biba'idin an tahiyatina. Macam-macam lagi. Ente itu tak terlalu jauh. Baru saja dulu juga macam mu'im sabahan juga. Mau bergaya macam mana lagi? Dulu juga ente mengucapkan semacam tu. Kan ini penghulu. Ini bukan orang yang mau diperdagangkan semacam tu. Nanti kita kata, alhamdulillah, kami sudah mempunyai kata-kata tahiyat yang lebih baik daripada itu. Tahiyat apa? Ente juga mengucapkan semacam tu pada beberapa waktu yang lalu. Tak payahlah. Tapi apa? Seperti mau kalau dengan Arab sebut tarapo. Tapi ada rasa sombong lah dengan tahiyat itu. Sama saja ente juga pernah cakap semacam tu. Wa innaka bi'ala haditsu ahdin. Dan kamu baru saja dalam waktu dekat mengucapkan seperti itu. Oke, tak penting itu tahiyat. Ente datang kemari ngapain? Ente datang kemari untuk buat apa? Maladzi ja'aka bika ya Umair. Ya, mau apa lagi saya datang kemari? Buat apaan? Tentunya saya datang ke sini untuk menebus anak saya yang sedang tertawan dengan kalian. Ya, itu tujuan saya. Umair,
Ini kalau Omar saja sudah firasatnya luar biasa. Bagaimana kalau dengan Rasulullah? Omar saja di waktu di muka masjid sudah tahu nih anjing ini datang untuk melakukan satu kejahatan. Bagaimana kalau dengan Rasulullah yang tengok? Umair, untuk apa kamu datang ke sini? Kata Umair, mau untuk apa lagi? Untuk apa lagi? Tuh anak saya yang sedang tertawa, mau tak mau saya akan bebaskan dia. Umair, cakap betul. Cakap, iya itu yang betul. Itu yang sebenarnya. Tapi untuk apa tuh pedang? Tapi kita kata, kalau memang datang kemari untuk tawanan, tuh kenapa kamu bawa pedang? Guna pakai senjata lengkap, kenapa? Tuh pedang, panah, tombak, segala-galanya. Jadi kata Umair menjawab, Qabbahallahu bisuyuf, celaka betul pedang-pedang yang ada dengan aku ini. Ya Rasulullah, pedang yang ada dengan saya sekarang ini, dia boleh buat apa waktu perang Badar? Betul kan kami kalah? Buat apa dia pada waktu perang Badar? Jadi dengan begitu jangan ada rasa bimbang, jangan ada rasa takut. Saya bawa pedang datang kemari, pedang saya ini sanggup buat apa? Sanggup melakukan apa di waktu berlangsungnya perang Badar? Tidakkah kami kalah pada waktu itu? Umair, cakap yang betul. Ya itu yang sebenarnya. Tidakkah dengan ente? Tidakkah dengan ente? Ketika duduk di bawah pancuran emas, kamu dengan Safwan ibnu Umayyah, kamu bercakap-cakap pada waktu itu, kalau tidak karena anak dan kalau tidak karena hutang, aku akan pergi ke Madinah untuk membunuh Muhammad. Begitu nanti kita bercakap semacam itu, sudah terperanjat Umayyah. Astagfirullah. Ini makhluk Allah tahu dari mana? Tak ada bibit, tak ada. Bukan Safwan yang calling call ke halo assalamualaikum, ini Rasulullah ya. Hati-hati Umar. Tak ada. Itu dia steletnya pada waktu itu. Betul bibit tak ada, handphone tak ada, stelet tak ada, parabola tidak ada, digital tak ada. Di kita di Indonesia sekarang ganti parabola, di Malaysia sama dengan Astro. Itu sama saja. Jadi ala kulli hal peralatan-peralatan yang canggih tidak ada, tapi nanti kita boleh tahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, kalau tak mau cerita saya ceritakan. Bal ka'atta anta wa Safwan ibn Umayyah indal hajar. Terus kalian simbang-simbang pada waktu itu dan mengingati tentang Khalid, tentang lubang penempatan terakhir puak-puak Quraisy. Kamu berkata kalau tidak dengan hutangku, anak buahku, aku akan pergi ke Madinah untuk membunuh Muhammad. Maka Safwan ibn Umayyah menjamin hutang dan keluargamu dengan syarat engkau membunuhmu. Wallahi, nanti kita demi Allah, Allah menghalang anda daripada angan-anganmu itu. Ente takkan boleh. Seperti dengan Umayyah ibn Khalaf. Ini Safwan ibn Umayyah. Satu lagi Umayyah ibn Khalaf. Umayyah, jangan ngancam aku. Justru hang yang akan kubunuh nanti. Justru aku yang akan bunuh kamu. Ini yang saya katakan keyakinan. Saya banyak cerita semacam itu tentang keyakinan orang Quraisy dengan tingkah laku Rasulullah itu juga dengan ancaman daripada tadi. Jangan sampai kaum muslimin dewasa ini dengan keyakinan mereka terhadap ancaman-ancaman Allah dan Rasulnya, jangan sampai orang Quraisy lebih yakin. Nabi kita kalau menjanjikan sesuatu bukan hanya sekedar janji, berarti itu akan berlaku. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Dilaknat kembali al-kasiyat al-adiyat, dan dengan mereka tidak akan masuk surga. Laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Begitu juga sebaliknya dengan gerak-gerik dan juga dengan tingkah lakunya. Kalau nanti kita kata terlaknat, itu memang betul-betul akan terlaknat. Ar-rashi wal murtashi, hati-hati. Yang menerima sogokan, yang menerima riswah, yang korupsi. Nanti kita kata yang menyogok dan yang disogok, yang memberi dan yang menerima dan sebagai koneksi perantaranya, ketiga-tiganya itu akan terlaknat. Memang betul-betul akan terlaknat. Jangan sampai kita dengan ancaman Nabi kita yang seperti itu, kita rela saja, santai saja, biasa saja, rasa-rasa tidak ada apa-apa yang berlaku. Riba, Nabi kita laknat. Bunga, Nabi kita, atau faedah, Nabi kita laknat. Jangan kita anggap remeh, terlaknat hidup seseorang.
kalau meremehkan perkara-perkara yang dikutuk oleh Nabi. Abu Jahal saat ketika setelah Nabi kita berjaya bangun kembali, di mana dengan Abu Jahal yang berucap pada waktu itu, siapa yang sanggup untuk mengambil kotoran sapi atau lembu yang ada di sana. Saya sebut sapi atau lembu atau unta. Jadi pada waktu itu ada dengan Uqbah ibn Uraiqid atau siapa yang mengambilnya dan menindihkannya ke belakang, ke pundak Rasulullah yang sedang sujud. Cerita secara ringkas setelah berakhir, Nabi kita tunjuk, Allahumma alaika bi Hisham, bi Amr ibn Hisham, Allahumma alaika bi Umayyah, Allahumma alaika bi Utbah, Allahumma alaika bi Syaibah. Ya Allah, musnahkan Amr ibn Hisham, maksudnya Abul Hakam, Abu Jahal, musnahkan Umayyah, musnahkan Utbah. Dari doa Nabi tadi itu, keselesaan hidup sudah tidak mereka rasakan. Sudah jadi gementar, sudah jadi ketakutan. Tak ada rasa nikmat, tidak ada rasa bahagia. Abu Jahal di antara daripada yang tidak berani pergi ke Badar. Ham yang paling berani, tokoh Quraisy lagi. Buat apa duduk di sini? Tak. Muhammad mengancam aku tempoh hari. Kata dia, Allahumma alaika bi fulan wa fulan wa fulan. Semacam mana juga dengan putra daripada Abu Lahab. Abu Lahab saking yakinnya dengan ancaman Rasulullah, anak dia itu di waktu musafir, dia tak bagi anak dia tidur sendirian. Pernah tahu? Kalau orang yang lambang hijau itu tahu semuanya. Nabi kita kata, Allahumma sallihu kalban min kilabik. Itu doa Tuhan daripada hadis. Ya Allah, hantarkan seekor serigala daripada serigala-serigalamu. Kalban min kilabik. Itu doa Nabi kita kepada anak Abu Lahab. Pergi ke Syam, hati-hati dengan anakku, jaga betul, jaga elok. Sebab Muhammad telah mengancam dia. Jadi kalau dia tidur di tengah akan dikerumuni oleh sejumlah sekian. Sampai-sampai pernah anak Abu Lahab itu tidur di sini, yang di sini ditindih, disusun-susun kapet dan lain sebagainya untuk menyembunyikannya. Yang walaupun macam itu, saat ketika dengan kalbun min kilabillah, salah satu daripada anjing Allah datang melompat, melompat macam itu, lompat. Sejumlah berapa benteng manusia dia tak gaduh, tak hirau, dia tak kacau, dia tahu sasarannya di mana. Harimau macam mana melompatnya? Jadi, yang walaupun sejumlah berapa puluh pendekar, sejumlah berapa puluh pengawal, dia tak ganggu seorang pun daripada mereka. Dia kemana langsung lompat, sampai ke dekat sini yang sedang tidur di dalam. Justru itu yang dipenggalkannya kepalanya, dipatahkan kepalanya. Jadi kata sebagian daripada sahabat, ya Rasulullah, baginda Nabi berdoa, hantarkan salah satu daripada anjing-anjing Allah. Kenapa yang datang itu harimau? Jadi nanti kita bersama, kalau dengan anjing Allah itu justru namanya atau justru maknanya harimau. Kalau anjing kita ya seperti anjing kecil. Jadi dipatahkan tengkoknya oleh seekor harimau pada itu. Itu Abu Lahab yakin dengan ancaman Rasulullah. Kenapa kita tidak yakin dengan ancaman Allah dan Rasulnya? Qala balqa'at. Terus setelahnya itu Zahil kaget, dia terpanjat, kaget Umair seketika itu juga. Allahu Akbar. Kalau sudah ketahuan rahasianya mau macam mana, kalau mengambil masa 2, 3, 4 jam untuk berpikir, nanti mungkin akan ditawan, jelas akan ditangkap, akan dimasukkan dalam tahanan Isa. Oh Isa, saya sebut Isa saja. Jadi akan ditahan sebelum disiasat oleh polis umpama Sayyidina Umar ibn Khattab. Seketika itu juga dengan Umar berucap, asyhadu an la ilaha illallah. Lambatlah masuk Islam, nanti ditangkap, cepat-cepat masuk Islam pada waktu itu. Seketika Nabi kita beritahukan tentang kesekongkolan dia dengan Umayyah, dia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Summa arda fayaqul, kemudian dia sertakan perbincangannya. Sesungguhnya dengan kami ya Rasulullah, mendustakan Anda dengan segala berita yang kau sampaikan daripada langit, dan juga dengan wahyu Allah yang turun.
lakinna khabari ma Safwan ibn Umayyah, akan tetapi dengan cerita dan kesekongkolanku dengan Safwan ibni Umayyah, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali aku dengan dia. Kalau Anda bukan Rasul, tentulah Anda tidak akan mengetahuinya. Nanti kita bersabda, Alhamdulillahilladzi saqani ilaika sauqa liyahdiyani ilal Islam. Umair yang berucap, segala puja dan puji kupanjatkan, kupasrahkan kepada Allah. Saqani yang telah membawaku untuk berjumpa Anda, liyahdiyani untuk membimbingku kepada agama Islam. Setelah 2 kalimat syahadat diucapkan dan setelah masuk Islam, Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Fatihu akhakum fi dini." Ajarkan dia ilmu agama, ajarkan dia ilmu fikih, perkenalkan dia halal dan haram, ajarkan dia Al-Quran, bebaskan tawanannya, takriman, untuk penghargaan daripada Rasulullah. Orang tuanya masuk Islam, oke. Berikan dia penghargaan istimewa. Apa dia? Bebaskan putra dia yang bernama Wahb bin Umair. Setelahnya itu kaum muslimin pun sangat gembira, seronok sekali, senang sekali dengan Islamnya Umair ibnu Wahab. Hatta inna Umar, sampai dengan Umar berkata, baru terbongkar, baru terungkap rahasia yang tersimpan di dalam hati. Tadi hanya dikatakan anjing, sementara ada lebih jelek daripada anjing lagi. Apa dia? Kata Sayyidina Umar, la khinzirun, sesungguhnya dengan satu ekor babi khinzir, kana ahabba ilayya, itu lebih kucintai, lebih kusenangi daripada Umair ibnu Wahab. Suatu ketika datang menemui Rasulullah, tapi dia sekarang ini justru lebih kucintai daripada sebahagian daripada anak-anakku. Dulu babi lebih elok, sekarang dia seperti bahkan lebih mulia daripada putra dan putriku. Itu perasaan yang timbul. Macam mana musuh kita dahulu ternyata mau ikut kita. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Oke, itu habis. Tinggal lagi. Alhamdulillah, waktu cukup. Wa bima kana Umairun yuzakki nafsahu, ketika dengan Umair membersihkan dirinya dengan ajaran agama Islam. Wa yutri'u fuadahu, dan memenuhkan hatinya dengan nurul Quran. Qala Yahya, hidup dengan masa detik-detik waktu yang membahagiakan dan yang menyeronokkan. Mimma ansahu Makkah man di Makkah, yang sanggup untuk melupakan tanah suci Mekah dan juga dengan penduduk-penduduknya. Sementara Safwan yang duduk di Mekah tadi itu dia tiap kali jumpa orang buat Quraisy, tenang saja kawan, jangan khawatir. Paling dalam 5-6 hari lagi, minggu-minggu ini insya Allah, pokoknya akan kedengaran berita yang mengagumkan. Ada berita dahsyat, jangan khawatir, tenang saja. Nanti ada satu peristiwa yang menggemparkan suasana. Kesana kemari macam tu dia cakap, sebab dia sudah bersekongkol tadi dengan Umair. Tahu-tahu Umair sudah masuk Islam di situ. Umair masuk Islam di Madinah. Sementara dengan Safwan, tenang saja. Dah selesai. Pokoknya nanti dengan kalian akan kaget, akan digemparkan dengan suatu peristiwa yang cukup mengagetkan, yang cukup menyeronokkan. Begitu dia bercakap. Ya tamana nafsul amani wa yamurru bi andiyati Quraisy. Andiyah gelap malam itu memang sejak dari zaman dulu. Jadi kalau ada gelap, ahli kelab itu, kelab ini, itu kita tak heran. Kelab itu sejak dari zaman dahulu, dan yang ada andiyat Quraisy. Wa yamurru bi andiyati Quraisyin fayaqul abshiru, bergembiralah kalian dengan berita yang cukup mendahsyat, menggemparkan, akan kedengaran, akan tiba saatnya nanti fayusikum, yang sanggup untuk melupakan kalian dengan peristiwa Badar. Qala, tapi ditunggu, dinanti-nantikan, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Safwan semakin gelisah, tak ada berita, tak ada cerita. Macam mana peristiwanya? Akhadal qalaq, artinya kebimbangan. Yatasarrabu, menjelma, menyerap ke dalam hati Safwan. Hatta ghada yataqallabu, sampai dia berulang alik, seperti keadaan seseorang yang sedang berada di atas bara api. Ala aharri, atas perasaan yang lebih panas. Ala aharra, perasaan yang lebih panas daripada bara api.
Tapi kayak tasa'al, dia pun pergi ke sana kemari untuk menanyakan, mencari informasi tentang Umair ibnu Wahab. Tidak ada yang menjawabnya. Yang akhirnya datang seorang rakib musafir dari Madinah memberitahukan Umair sudah masuk Islam. Bagaimana? Misalnya macam ini saja, supaya Anda tuh boleh menghayati apa yang dirasakan oleh sahabat Ibnu Umayyah. Sudah bertunangan, sudah tukar cincin kawin, tinggal penentuan waktu nikahnya bila. Tahu-taunya ditunggu telepon, bang, jangan lupa ya bang ya, sambut saya di airport ya, pukul 4 pagi bang, saya datang pukul 4 pagi, jangan lupa bang ya. Insya Allah. Ya Allah, dia pun cerita dengan kawan, insya Allah kawan-kawan jangan khawatir. Pokoknya hari Sabtu dia datang ke Kairo, hari Ahad kita tasyakuran, buat kenduri kawin. Cerita dengan kawan-kawan, oh cerah sekali, ceria sekali. Tahu-tahunya setelah dia sambut di airport, justru dengan tunangan itu membawa suami. Cuman Allah, dikira akan jadi istri, dia justru sudah jadi istri orang lain. Macam itu dengan kehampaan, habaan mansura. Perasaan yang dirasakan oleh sahabat Ibnu Umayyah. Nazala alaihil khabaru, berita itu sampai nuzulus sa'iqah, seperti dengan turunnya petir, sembarang petir. Macam tu, kaget, tak percaya. Macam mana? Kalau seandainya semua orang masuk Islam, aku tak percaya Umair akan masuk Islam. Mungkinlah dengan Abu Bakar, mungkinlah dengan Utsman, mungkinlah dengan siapa-siapa. Tapi aku tak percaya kalau sampai dengan Umair itu akan masuk Islam. Karena yang sunnah anak Umair ibn Wahab la yuslim, yang walaupun semua makhluk Allah di permukaan bumi masuk Islam. Amma Umair ibn Wahab baca. Bismillahirrahmanirrahim. Amma Umair ibn Wahab فإنه ما كان يتفقه في الدين ويحفظ ما تيسر له من كلام ربه. Umar dah tak tahu urusan lagi, lupa dengan Mekah, lupakan Safwan. Ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Semakin banyak dibaca, semakin menyeronokkan, semakin menenangkan jiwa, semakin mempesona hati dan perasaan. Hatta ja'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, laqad ghabara alayya zamanun, telah berlangsung, telah berlalu masa-masa silam yang dengan aku berupaya untuk memadamkan nurullah, untuk memadamkan hudahullah atau hidayatullah. Syadidul adza, sangat kejam sekali, keterlaluan sekali terhadap umat Islam, terhadap pengikut-pengikutnya. Aku ingin untuk menghapuskan, aku bercadar ingin menghapuskan segala tindak tanduk dan tingkah lakuku, keganasan dan kekejamanku terhadap Islam. Aku ingin menghapuskan segala-galanya itu. Wa ana uhibbu an ta'zana li bi an aqdama ala Makkah. Aku inginkan Rasulullah berkenan mengizinkan kepadaku untuk aku balik ke Mekah, mengajak puak-puak Quraisy untuk masuk Islam, percaya dengan Allah dan Rasulnya. Kalau mereka terima, alhamdulillah. Kalau tidak mau, saya akan aniaya mereka, semacam mana aku menganiaya kaum muslimin pada waktu itu. Kan perlu tak apa yang semacam itu bersama kita. Jadi yang saya katakan Garusikat. Garusikat itu bergerak bukan sendirian. Ustaz Suhaimi di Kalimantan Selatan bukan bergerak sendirian. Di belakang dia ramai orang-orang yang kebal, yang dengan pistol, dengan senjata, dengan tombak, dengan pedang tak mempan. Jadi pada waktu itu Umair berkata, dulu saya syadid sekali, dahsyat sekali, sadis sekali, kejam sekali terhadap kaum muslimin. Saya sekarang mau balik ke Mekah. Saya akan ajak puak-puak Quraisy, kalau tak mau masuk Islam secara elok, saya akan paksakan dan saya akan hantam dia, sebagaimana saya seksa kaum muslimun pada waktu itu. Jadi kita kata bukan macam itu. Nanti kita pun tidak berpihak seganas itu setelah menaklukkan kota Mekah. Fa in qabilu minni fa ni'ma ma fa'alu wa in a'radu anni azaituhum fi dinihim kama kuntu udi ashaba. Nanti kita izinkan. Fawafa, beliau pun sampai ke Mekah. Wa ata baita Safwan. Rumah siapa yang pertama kali dimasuki? Musuh yang pertama. Tadinya kawan, sekarang sudah jadi musuh. Rumah yang pertama, rumahnya Hok-Hoken.
Kan macam tu. Kalau dua yang akan main tinju, sebelum main tinju kan tuh diwawancarai dulu. Saya akan pecahkan tuh, saya akan mantirkan, saya akan bunuh dia. Nanti dengan yang satu dia perlihatkan, dia pun juga geram. Tuh Tyson, contoh kan? Macam tu juga dengan si Umayyah tadi itu. Rumah yang pertama dia masuki Safwan ibn Umayyah. Safwan, ente adalah salah seorang daripada penghulu Mekah. Orang yang sangat akil sekali. Apakah Anda anggap agamamu itu, apakah Anda menganggap penyembahan berhala dan patung itu suatu perkara yang betul? Qala afatara anna hadza alladhi antum alaihi min ibadatil ahjar. Apakah Anda menganggap perkara yang berlangsung di sini, di mana dengan kalian yang menyembah batu, yang menyembah berhala, apakah itu memang patut untuk dijadikan agama? Apakah itu agama? Apakah itu ideologi kita? Kata si Safwan, dulu pun ente macam tu juga. Sekarang perlekehkan aku, kenapa? Saya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Summa tafiqa Umairun ay asbaha sara Umairun yad'u ila Allah fi Makkah, mengajak orang ramai untuk masuk Islam. Aslama ala yadaihi khalqun katsir. Sejumlah sekian ramai yang masuk Islam sebab karena dakwah dan harakah daripada Umair ibn Wahab. Mudah-mudahan dengan beliau, kata Mu'alif, dan juga kita ikut bersama mendoakannya, ajazallahu masubata Umair ibn Wahab. Mudah-mudahan Allah membanyakkan, membesarkan pahala Umair ibn Wahab, wa nawwara lahu fi qabrih. Selesai. Jadi pelajaran kita tidak akan sanggup untuk menerobosnya atau juga untuk menghancurkan. Kalau kita sudah berada dalam beberapa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaraka hitanuna, yasin sakuna, kafha ya ain sad kifayatuna, hamim ain sin qaf himayatuna, fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Itu jangan lupa baca. Sebab dengan kita bukannya sekedar musuh dalam selimut, tapi juga dalam waktu yang sama kita tidak ada yang menjamin keselamatan kita waktu kita kesana dan kemari. Mau tidak mau kita harus mempunyai pembela dan penyelamat diri. Ada yang memperisai kita, ada yang menjaga kita, ada yang melindungi kita. Tidak ada satu kekuatan pun yang sanggup untuk menghancurkan benteng dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dipoto step? Belum? Karena proses cepat. Dia susun 4 macam itu. Nanti satu lembar proses kira-kira dalam hitungan 500 atau sejumlah kita. Jadi kita baca dulu dalam jangka seminggu ini, insyaallah hafal. Nanti pada malam terakhir baru kita ijazahkan dengan sanadnya.